Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dari kami KKNDR Kelompok 2 BGMI ST Alfitra Surabaya tahun 2021. Memasuki masa transisi menuju kenormalan baru, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yakni memakai masker, dan masker. Meskipun ada lain yang juga perlu diperhatikan. Virus COVID-19 tidak dapat dilihat dan tidak dapat diketahui siapa orang di sekitar kita yang membawa virus tersebut. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah penularan. Efektivitas memakai masker yang baik dan benar dapat menekankan peluang penularan lebih dari 50%. Berdasarkan penelitian inilah, kita semua diwajibkan memakai masker selama masa pandemi COVID-19. Ada beberapa jenis masker. Yang pertama yakni masker medis, seperti ini. Yang kedua yakni masker non medis, yakni seperti masker kain. Jadi, masker medis biasanya digunakan oleh tenaga medis, orang yang terpapar sakit maupun orang yang sehat. Untuk masker non medis itu masker yang boleh sesuai arahan dari tim kesehatan. Masker medis hanya boleh digunakan oleh orang yang sehat saja. Dengan direkomendasikan masker non medis atau masker kain itu terdiri dari 3 lapis kain antara depan, belakang, dan bagian tengah. Adalah langkah-langkah penggunaan masker yang baik dan benar. Langkah pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jika tidak tersedia, maka gunakan cairan yang berbasis alkohol seperti hand sanitizer. Kita gunakan. Langkah kedua, pastikan masker yang akan kita pakai bersih dan tidak kotor. Langkah ketiga, jangan sentuh bagian tengah masker ketika sebelum digunakan maupun ketika digunakan. Langkah keempat, yakni cara penggunaan masker. Kita cukup menyentuh tali masker untuk mengaitkan ke telinga kita. Jadi ini alat bantunya, cukup kita kasih ini agar bisa digunakan untuk berhijab. Jadi gini nanti pakainya. Nah, pastikan yang ada kawatnya di dalamnya itu ada di bagian atas, dan kita rakatkan. Ketika kita sudah pakai seperti ini, kita rakatkan. Gunanya agar tertutup, tidak ada sela di sini, tertutup dengan rapat. Dan pastikan antara hidung, mulut, dan dagu tertutup dengan rapat antara masker dan wajah kita. Jika tidak memungkinkan, maka kita bisa tarik bagian bawah masker agar tertutup semuanya. Jika kita lupa menyentuh bagian tengah masker, misalnya seperti ini, maka segera lakukan cuci tangan dengan sabun atau air mengalir, atau bisa juga dengan hand sanitizer, cairan yang berbasis alkohol. Jika kita sudah selesai menggunakan masker, langkah selanjutnya, yakni langkah ke-5 adalah kita melepasnya dengan berhati-hati. Jauhkan dari wajah dan baju kita. Jika sudah selesai, maka balik bagian luar ditaruh di dalam seperti ini.
Usai kita melakukannya atau usai kita memakainya, maka potong bagian bagian masker entah tengahnya atau sebagainya untuk menghindari penggunaan berulang-ulang kali. Ini untuk langkah yang ke-6. Seperti ini. Kita bisa potong dan kita bisa buang ke tong sampah. Sebelum lanjut ke langkah yang selanjutnya, pemakaian masker hanya maksimal digunakan selama 4 jam, tidak boleh lebih. Jadi, untuk orang yang sering beraktivitas, maka gunakan masker cadangan atau membawa masker yang lain. Seperti itu. Jika ingin tidak langsung dibuang, maka kita bisa menggunakan masker yang bahannya menggunakan kain, akan tetapi sesuai rekomendasi yang terdiri dari 3 lapis kain. Setelah kita melakukan caranya, kita tutup dengan pemakaian masker, yaitu dengan cuci tangan lagi dengan air mengalir, dengan sabun juga. Jika tidak memungkinkan, maka kita bisa menggunakan cairan yang berbasis alkohol, yakni hand sanitizer. Lakukan. Masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan yang lainnya dengan baik dan benar dengan disiplin, seperti jaga jarak aman antara 1 sampai 2 meter, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kurang lebih 20 detik. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka kita semua dapat putus rantai penularan COVID-19. Mari berupaya agar pandemi segera dapat kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari Sahabat Edukasi.